Oke, dulur-dulur, masih bersama Satria Buana Bakti ya. Tadi kita telah berziarah ke makam Maulana Yusuf, yang mana beliau adalah putra dari Sultan Hasanuddin Banten. Dan Sultan Hasanuddin Banten adalah putra dari Sunan Gunung Jati. Jadi Maulana Yusuf adalah cucu dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Baik, kita akan melanjutkan perjalanan ke arah Cirebon, tentunya ke makam Wali Songo atau salah satu Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati, yang mana kakek dari Maulana Yusuf yang makamnya ada di Banten, karena beliau kesultanan atau sultan kedua setelah ayahandanya, yaitu Sultan Hasanuddin. Baik, kita akan menuju ke Cirebon untuk soan ataupun berziarah, bertabaruk kepada kakek dari Maulana Yusuf, yaitu Sunan Gunung Jati. Ini sahabat-sahabat sedulur semua, bisa dilihat ya, kanan kirinya tol semua. Ini kita melewati ibu kota DKI Jakarta ya, yang mana adalah ibu kota dari negara kita, yaitu Indonesia yang kita cintai tentunya ya. Oke, tidak memperpanjang mukadimah atau kata-kata, kita langsung saja menuju ke Cirebon ya dulur-dulur ya. Terus saksikan channel Satria Buana Bakti, dan jangan lupa bagi dulur-dulur yang belum sempat atau belum mengklik subscribe, di subscribe saja, karena subscribe itu gratis. Dan boleh berkomentar di bawah ini, dan jangan lupa like dan share ya dulur-dulur ya. Oke, baik dulur-dulur, alhamdulillah kita sudah sampai di Cirebon, tepatnya di makam Sunan Gunung Jati, yang mana dikenal oleh masyarakat setempat atau masyarakat Jawa sebagai salah satu Wali Songo yang terkenal dengan cara berdakwahnya melalui jalur politik. Beliau lahir pada tahun 1448 dari pasangan Syarif Abdullah Datuddin bin Ali Nurul Alam dengan Nyai Roro Santang, yang merupakan putri dari Sri Baduka Maharaja Prabu Siliwangi. Jadi termasuk masih keturunan atau silsilahnya nyambung ke Prabu Siliwangi ya sedulur semua. Sunan Gunung Jati memiliki keahlian dalam berpolitik sedulur, yang beliau manfaatkan dalam penyebaran dakwah kepada masyarakat di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Sultan Syarif Hidayatullah Al-Azmadhan, yang lebih dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Selama masa berdakwahnya, Sunan Gunung Jati tetap dipanggil dengan nama Syarif Hidayatullah atau Sultan Cirebon, karena beliau menjabat sebagai Sultan kedua di Cirebon pada masa itu. Lantas, dari mana datangnya sebutan nama Sunan Gunung Jati? Jelas dulur-dulur semua bertanya, ataupun kok bisa, dari mana? Berdasarkan dalam sunan-sunan yang lain yang mendapatkan julukan pada masa berdakwahnya, namaan Sunan Gunung Jati ini ada setelah beliau wafat. Setelah wafat, Sunan Gunung Jati dimakamkan di Bukit Gunung Jati yang ada di Cirebon. Berhubung dimakamkan di sana, masyarakat lebih sering memanggil beliau dengan sebutan Sunan Gunung Jati, yang memiliki arti Sunan yang dimakamkan di Gunung Jati.
Sebenarnya silsilah dari Sunan Gunung Jati sempat menjadi simpang siur pada tahun 1677 konon, karena terdapat banyak naskah yang menceritakan tentang silsilah tersebut dan beberapa ada yang berbeda. Hal ini membuat para cendekiawan, sejarawan, alim ulama, sehingga para bangsawan berkumpul untuk mencari tahu silsilah dari Sunan Gunung Jati yang sebenarnya, sehingga hingga pada tahun 1680 didapatkanlah hasil dari penelusuran silsilah keluarga Sunan Gunung Jati. Berhubung dirinya berdakwah di jalur politik, Sunan Gunung Jati ini memiliki julukan sebagai politikus ulung, karena setelah berhasil menaklukkan banyak kesultanan di daerah Cirebon dan Banten, keahlian beliau dalam berdakwah lewat jalur politik membuatnya diangkat sebagai Sultan Cirebon, berstatus sebagai sultan. Sunan Gunung Jati menjadi wali songo satu-satunya yang memimpin pemerintahan resmi. Awalnya ada Sunan Giri yang memerintah kerajaan Giri, namun kerajaan Giri tersebut tidak masuk dalam wilayah kerajaan resmi yang ada di Pulau Jawa. Singkat cerita ya lur ya, beliau juga saat menjabat sebagai Sultan Cirebon, beliau membangun banyak masjid dan pesantren di daerah Jawa Barat dengan basis dakwah yang berlokasi di Cirebon. Beliau juga menerapkan ajaran Islam dalam setiap transaksi jual beli, sewa menyewa, sehingga bagi hasil dengan menggunakan akad. Sunan Gunung Jati juga telah mengubah sistem dan struktur kepemerintahan dengan dasar kekuasaan religius yang mengajarkan kalau kekuasaan bukanlah berasal dari manusia melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulur-dulur dimanapun berada, jadi Kanjeng Sunan Gunung Jati ini sangat luar biasa. Beliau banyak keahliannya, salah satunya ahli pendidikan, ya, cerdas. Beliau itu sangat luar biasa mendidik, mengajar murid-muridnya, baik itu mengajar ilmu keagamaan hingga keterampilan yang lain. Yang keduanya, beliau juga ahli bahasa, dulur-dulur, ya. Bahasa, menguasai beberapa bahasa. Diketahui beliau telah menguasai hingga 99 bahasa, dulur. Dan ahli ilmu kedokteran. Salah satu keahlian yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati adalah ilmu kedokteran, dulur-dulur. Juga beliau ahli strategi perang. Keahlian lain yang dimiliki Sunan Gunung Jati adalah ahli strategi dalam perang. Mungkin itu aja dulur-dulur ya. Kalau dulur-dulur ingin lebih detail, lebih lebih tahu, jadi mending dulu semuanya ziarah aja ke Cirebon, ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Oke, matur nuwun dulur-dulur ya. Ini sangat luar biasa semangatan santri-santri dari Siak, dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin yang diasuh oleh beliau Simbah Kiai Haji Muhammad Firdaus. Hikmah sekali, istighosah, membaca tahlil dan yang lain dengan sangat luar biasa dan sangat semangat. Mudah-mudahan para santri tersebut dijadikan santri yang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah, dan tentunya mendapatkan ilmu yang hasil, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik dulur-dulur, nanti setelah ini kita akan menuju ke Pekalongan, tempatnya di pemakaman keluarga Al-Habib atau Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Oke dulur-dulur ya, kita sambung nanti ketika kita sudah sampai di Kabupaten Pekalongan. Oke, OTW.